Hai 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 para sobat pecinta movie. Kembali lagi di channel Preview Cinema. Apa kabar kalian semua? Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan segala aktivitas kalian. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang penuh dengan adegan action yang sangat memanjakan mata. Film ini berjudul High and Low The Movie, series yang pertama. Film ini rilis pada tahun 2016, di mana film ini mengisahkan tentang sekelompok geng yang ingin melindungi wilayah mereka masing-masing dari sekelompok mafia yang ingin menguasai wilayah tersebut. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk alur ceritanya. Dahulu kala, ada dua orang pecinta motor yang bernama Tatsuya dan Kohaku. Mereka menciptakan sebuah geng motor yang bernama Mugen untuk menyalurkan hobi mereka berdua. Awalnya, Mugen hanya terdiri dari 7 orang, termasuk Cobra dan juga Yamato. Namun, setelah Tatsuya memutuskan keluar dari Mugen, kekuatan Mugen malah bertambah pesat dengan anggota lebih dari 100 orang. Hal ini membuat Mugen menjadi satu-satunya geng penguasa kota. Selain Mugen, ada dua orang bersaudara yang bernama Amamiya bersaudara. Mereka berdua sedang mencari sang kakak tertua mereka yang sudah sejak lama hilang. Mereka akan melakukan apapun demi menemukan sang kakak. Bahkan, Mugen pun mereka lawan. Pada suatu hari, karena ingin menyelamatkan Kohaku, Tatsuya tertabrak mobil hingga tewas. Hal ini membuat Kohaku sangat terpukul. Akibatnya, geng motor Mugen pun perlahan menghilang. Di era kekosongan ini, muncul 5 geng besar yang menguasai 5 bagian kota. Mereka adalah Sano Rengoka yang dipimpin oleh Cobra sendiri, White Rascal yang dipimpin oleh Rocky, dan SMA Oya yang dipimpin oleh Murayama, Root Boys yang dipimpin oleh Smokey, dan Dharma Family yang dipimpin oleh Hyuga. Wilayah kekuasaan kelima geng ini disebut SWORD. Di saat 5 geng itu sedang berselisih satu sama lain, di pelabuhan kota muncul 2 geng baru yang bernama Mighty Warrior dan juga Dope. Dope yang beranggotakan lebih dari 500 orang. Ternyata kedua geng ini dipimpin oleh Kohaku yang telah kembali muncul dari persembunyiannya. Di pagi hari yang cerah, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat di kawasan Root Boys. Ledakan itu menewaskan beberapa orang di sana. Di tempat lain, muncul pasukan yang menyerang kawasan Sano Rengokai. Selain itu, markas Daruma juga diobrak-abrik oleh Kohaku dan Tsukumo, seorang mantan anggota Mugen, bersama dengan geng Mighty Warrior. Di sini, muncul orang baru yang bernama Lee. Lee adalah orang yang menyuruh Kohaku menghancurkan wilayah SWORD. Tempat lain, Amamiya bersaudara melihat kebakaran akibat ledakan tadi pagi. Mereka berdua berniat menelusurinya, berharap bisa menemukan jejak sang kakak. Sementara itu, pasukan Mighty Warrior mengobrak-abrik markas White Rascal dan memporak-porandakan SMK Oya. Saat Cobra dan yang lain sudah membereskan kekacauan akibat serangan sebelumnya, mereka didatangi kepala kepolisian setempat. Polisi itu menuduh kekacauan barusan timbul akibat para gangster yang tidak becus melindungi daerahnya masing-masing. Kepala polisi itu menyuruh para gangster untuk membubarkan diri saja jika tidak bisa melindungi wilayahnya masing-masing. Di tempat lain, Smokey mendapat laporan bahwa ledakan di wilayahnya dilakukan oleh pasukan Mighty Warriors. Smokey pun menyuruh pasukannya untuk bersiap-siap karena Smokey akan melakukan serangan balasan saat itu juga. Semua anggota Root Boys pun bergerak menuju pelabuhan. Ternyata, Amamiya bersaudara juga sudah sampai di lokasi kebakaran. Namun, karena tidak menemukan jejak sang kakak, mereka pun memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi, Hiroto Amamiya melihat rombongan Root Boys yang hendak melakukan sesuatu. Ia pun memutuskan mengikuti mereka. Di dalam markas White Rascal, Rocky mendapat laporan bahwa para wanita di klub mereka telah diculik oleh pasukan yang menyerang mereka. Rocky pun menjadi emosi. Di SMA Oya, Murayama ditemui oleh seorang siswa yang bernama Todoroki. Todoroki berkata, jika Murayama tidak berani membalas serangan pasukan Mighty Warriors,
Todoroki menyuruh Murayama untuk mundur dari posisi ketua. Namun, Murayama hanya tertawa mendengarnya, lalu beranjak pergi. Di sisi lain, di dalam markas Daruma, Hyuga yang baru pulang kaget melihat anak buahnya babak belur. Salah satu anak buahnya bertanya, apa yang akan Hyuga lakukan menanggapi serangan ini? Jawaban Hyuga pun simpel, jika kita diserang, ya harus kita serang balik. Di tempat lain, Kohaku didampingi Tsukumo dan Lee diundang untuk menghadap Tatsumi Iomura, pemimpin Yakuza keluarga Iomura dari Kuryu Group. Kuryu Group berencana memperluas pemasaran narkoba di wilayah Sword. Melihat pergerakan Kohaku yang mampu membuat wilayah Sword kocar-kacir, mereka ingin Kohaku bekerja untuk mereka. Kuryu Group bersedia memberikan apapun yang Kohaku inginkan. Namun, Kohaku menolak mentah-mentah. Kohaku menjawab bahwa justru Kuryu Group lah yang harus tunduk di bawah perintahnya. Dengan penuh emosi, Kohaku pun meninggalkan tempat itu. Sesampainya di dalam markas, Kohaku teringat masa lalu saat sahabatnya Tatsuya tewas. Kohaku mendapat laporan dari Cobra dan Yamato bahwa pelaku yang menabrak Tatsuya adalah anggota Mugen sendiri. Namun, karena anggota Mugen sudah terlalu banyak, Cobra tidak bisa menemukan siapa pelakunya. Di tempat lain, anggota Kuryu Group menemui Lee yang sedang makan. Dia sudah tahu kalau Lee adalah dalang di balik aksi Kohaku. Dia juga tahu Lee adalah salah satu petinggi kelompok Yakuza, saingan keluarga Iemura. Dia bertanya, untuk apa Lee memanfaatkan Kohaku? Lee tidak menjawab dan malah pergi begitu saja. Di gudang berkas markas Mugen, Cobra dan Yamato bertemu dengan Kohaku. Di sini, Kohaku menyuruh Cobra dan semua anggota Sanorin Gokai untuk tunduk pada perintahnya. Karena Kohaku berniat akan menguasai seluruh wilayah Sword. Cobra dan Yamato pun terkejut. Mereka akhirnya sadar bahwa kekacauan yang terjadi adalah ulah Kohaku. Bahkan, Kohaku tidak segan-segan menghajar Yamato dan Cobra saat mereka berdua mempertanyakan maksud Kohaku melakukan hal ini. Di pelabuhan, Tsukumo sedang memikirkan sesuatu sambil memandangi sebuah motor. Tsukumo lalu ditemui oleh Ryu, anggota Mighty Warrior. Ryu mengajak Tsukumo melihat sesuatu yang lebih menarik daripada bengong memandangi motor. Tiba-tiba, di hadapan mereka berdua muncul Smokey dan pasukan Root Boys yang sudah tiba di sana. Smokey datang berniat balas dendam karena akibat ledakan di wilayahnya banyak nyawa tak berdosa yang meninggoy. Ternyata kedatangan Root Boys pun sudah ditunggu oleh pasukan Mighty Warrior. Pasukan Root Boys pun dikepung dari segala sisi dan pertarungan pun tak dapat dihindari. Tak hanya itu, pasukan Mighty Warrior melempari pasukan Root Boys dengan botol kaca. Karena kalah jumlah, Smokey dan yang lainnya pun kocar-kacir. Tsukumo nampak tidak setuju dengan pengeroyokan ini. Dia malah pergi meninggalkan Ryu. Smokey kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menjatuhkan talang air, memberikan jalan agar anggotanya bisa kabur menyelamatkan diri. Setelah semua anak buahnya berhasil kabur, Smokey malah dikepung oleh beberapa anggota Mighty Warrior yang membawa sebilah pedang. Ryu pun bertarung melawan Smokey. Di saat Smokey dikepung, Hiroto tiba-tiba datang. Hiroto dan Smokey bertarung melawan pasukan Mighty Warrior. Tak lama kemudian, pemimpin Mighty Warrior yang bernama Ice kemudian datang membantu Ryu. Dalam pertarungan ini, Ryu berhasil menyabet punggung Smokey. Hiroto pun membantu Smokey. Saat yang sama, pasukan Root Boys pun datang dan langsung membawa Smokey yang terluka parah. Malam harinya, Tsukumo memberitahu Kohaku bahwa apa yang mereka lakukan ini sepertinya sudah terlalu berlebihan.
Namun, Lee tiba-tiba muncul, kembali membujuk Kohaku untuk segera melancarkan serangan gelombang kedua. Kohaku pun menjawab bahwa 2 hari lagi dia akan menghancurkan wilayah Sword. Di tempat lain, Hiroto yang menemani Smoky yang sedang dioperasi. Di luar, Hiroto memberi adik Smoky segepok uang untuk biaya operasi Smoky. Di saat Hiroto hendak pergi, tiba-tiba semua mobil datang menculik adik Smoky. Dan ternyata itu adalah pasukan dari Mighty Warriors. Di dalam bengkel, Cobra dan Yamato bingung melihat Kohaku yang berubah sikapnya. Tidak seperti dulu lagi. Mereka lalu penasaran apa yang membuat Kohaku berubah. Menurut Cobra, Kohaku bukanlah orang yang suka menyakiti teman-temannya. Kohaku pasti punya alasan tersendiri. Tiba-tiba mereka berdua ditemui oleh Tsukumo. Tsukumo memberitahu bahwa kalau 2 hari lagi Kohaku akan kembali menyerang wilayah Sword. Tsukumo juga memberitahu kalau sebenarnya tujuan Kohaku melakukan ini adalah untuk balas dendam pada Koryu Group yang telah membunuh sahabatnya Tatsuya. Tsukumo lalu memberi Cobra kunci motor. Tsukumo meminta Cobra memberikan kunci motor itu pada Kohaku nanti saat masalah ini sudah selesai. Di tempat lain, Kohaku teringat waktu dulu saat pertama kali bertemu dengan Lee. Saat itu, Lee menemui Kohaku yang sedang sendirian. Lee memberitahu Kohaku kalau dia tahu siapa orang yang telah membunuh Tatsuya. Lalu, Lee memberikan Kohaku sebuah berkas. Ternyata, orang yang membunuh Tatsuya adalah anggota dari Koryu Group yang menyamar menjadi anggota Mugen. Itu adalah siasat Koryu Group untuk menghancurkan Mugen. Lee sendiri adalah anak pemimpin mafia keluarga Chansek. Lee juga ingin Koryu Group hancur. Dan karena tujuan mereka sama, Lee mengajak Kohaku untuk bekerja sama. Geng Mighty Warrior dan geng Dope adalah geng bawahan Lee yang akan membantu Kohaku melancarkan aksinya. Di tempat lain, setelah Smoky sudah siuman, Hiroto pun bertanya kepada Smoky apakah Smoky pernah melihat kakaknya sambil memperlihatkan foto sang kakak. Smoky bersedia menjawab, namun dengan satu syarat. Smoky meminta Hiroto membantunya untuk menyelamatkan adiknya terlebih dahulu. Hiroto pun memberitahu hal ini pada saudaranya Masaki Amamiya. Jika mereka berdua bisa menyelamatkan adik Smoky, ada kemungkinan mereka bisa kembali bertemu dengan kakak pertama mereka. Di dalam bengkel, Noburu datang menemui Cobra dan Yamato. Cobra bertanya, kenapa Koryu Group mengincar wilayah Sword? Lalu Noburu menjelaskan bahwa awalnya Koryu Group hanya mengincar wilayah Kumo markas Root Boys untuk menjadikannya sebuah bar dan juga kasino. Namun, seiring berjalannya waktu, Koryu Group juga ingin menguasai seluruh wilayah Sword. Itulah kenapa dahulu Koryu Group melakukan segala cara untuk menghancurkan Mugen, termasuk meninggoikan Tatsuya. Namun, Cobra dan yang lain akan kesulitan melawan Koryu Group di jalur hukum, karena semua kepolisian di wilayah Sword sudah disuap oleh Koryu Group. Selain itu, Noburu curiga ada pihak mafia luar saingan Koryu Group yang menalangi aksi Kohaku. Keesokan harinya, Cobra dan Yamato bersiap-siap pergi menemui Kohaku. Awalnya, mereka berdua tidak ingin melibatkan semua anggota Sanoren Gokai. Namun, para anggota Sanoren Gokai tidak rela jika Cobra dan Yamato pergi sendirian, karena itu hanya membahayakan nyawa mereka. Mereka tidak ingin Cobra dan Yamato terluka. Mereka memaksa ingin membantu apapun masalah yang sedang Cobra hadapi. Cobra pun akhirnya luluh dan menyuruh
semua anggota Sanorengokai untuk berangkat. この喧嘩は Lalu pasukan Sanorengokai pun mulai berangkat menuju pelabuhan. Di jalanan, mereka melihat Murayama sedang berjalan sendirian. Awalnya, Murayama berniat menyerang Mighty Warrior sendirian karena pertarungan ini sangat berbahaya. Namun, tiba-tiba dari belakang muncul 2 truk yang membawa pasukan SMK Oya yang ingin membantu Murayama. Di jalanan, pasukan White Rascal, Root Boys, dan Dharma Family pun menyusul dari belakang. Kelima geng Sword bersatu bergerak untuk menuju markas Mighty Warriors. Di dalam markas Mighty Warriors, Kohaku menyiapkan semua pasukannya untuk kedatangan 5 geng Sword. Sesampainya di lokasi, kelima geng Sword langsung berhadapan dengan pasukan Mighty Warrior dan Dob yang berjumlah lebih dari 500 orang. Dan pertempuran pun dimulai. Meskipun kalah jumlah, para anggota kelima geng Sword tidak memperlihatkan rasa takut sedikit pun. Pertarungan terjadi dengan sangat sengit. Rocky, Cobra, Yuga, dan Murayama mengabuk melawan pasukan musuh. Namun, pasukan Mighty Warriors juga tidak mau kalah. Mereka melakukan perlawanan yang cukup sengit. Di sini, pasukan musuh terus-terusan muncul, seperti tidak akan ada habisnya. Tiba-tiba, Amamiya bersaudara datang dengan sepeda motor untuk membukakan jalan. Karena kalah jumlah, pasukan geng Sword mencegah pasukan musuh memasuki geng-geng sempit agar mudah dikalahkan. Lalu, pasukan Sanorengokai berhasil mencapai depan markas Mighty Warriors. Namun, mereka kembali dihadang oleh pasukan musuh. Di tempat lain, Ice dan pasukannya menghadang Amamiya bersaudara. Hiroto pun kembali melanjutkan pertarungan mereka melawan Ice. Di dalam markas, Tsukumo menemui Kohaku. Tsukumo sadar, ternyata Kohaku berniat bunuh diri setelah menghancurkan Kryo Group nanti. Tsukumo ingin menghentikan Kohaku, namun Kohaku yang emosi menyuruh Tsukumo untuk tidak usah ikut campur lagi. Kohaku malah menghajar Tsukumo bertubi-tubi hingga melemparnya dari lantai atas. Saat Kohaku akan kembali menyerang Tsukumo, Cobra dan Yamato pun datang untuk menghentikannya. Namun, kekuatan mereka berdua belum bisa menandingi kekuatan Kohaku yang sangat kuat. Tsukumo yang sudah kembali sadar, lalu kembali menyerang Kohaku. Tsukumo ingin Kohaku sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Tsukumo pun teringat masa lalu saat Kohaku mengajak balapan. Karena Tsukumo sang ingin menang, dia sampai-sampai membahayakan dirinya sendiri. Untunglah Kohaku melindunginya dan bisa dirawat di rumah sakit. Kohaku menyuruh Tsukumo untuk berhati-hati. Kohaku ingin Tsukumo tetap hidup agar mereka berdua bisa motoran terus bersama-sama sampai nanti. Tsukumo ingin menyadarkan Kohaku, namun Kohaku masih terus menyerang. Tsukumo, Cobra, dan Yamato bertiga melawan Kohaku. Namun, kekuatan mereka bertiga digabung pun tetap tidak bisa mengimbangi kekuatan Kohaku. Cobra yang babak belur teringat saat dahulu Cobra ingin membantu Noburu untuk membalaskan dendamnya saat Noburu di dalam penjara. Saat itu, Kohaku menghentikan mereka berdua. Kohaku memberitahu mereka bahwa jika benar-benar ingin membantu Noburu, lebih baik mereka menciptakan tempat untuk Noburu kembali pulang. Karena jika tidak, Noburu tidak akan memiliki tempat untuk kembali. Cobra pun mengulangi kata-kata itu. Cobra dan yang lain selalu menunggu Kohaku untuk kembali. Mereka
tidak ingin Kohaku menanggung beban ini sendirian. Cobra lalu memberi sebuah kunci motor pada Kohaku. Itu adalah kunci motor Tatsuya yang ingin diberikan kepada Kohaku sebelum kematiannya. Kohaku pun teringat masa lalu dengan Tatsuya. Dahulu, Tatsuya memutuskan keluar dari Mugen karena sudah tidak sesuai visi awal yang hanya sebuah geng motor biasa. Tatsuya memberitahu bahwa jika suatu saat nanti Mugen sudah tidak ada, mereka akan tetap bisa motoran seperti biasa. Awalnya, Kohaku sempat kesal karena dia ingin mempertahankan Mugen sampai kapanpun. Namun akhirnya, Kohaku sadar bahwa persahabatan mereka jauh lebih penting. Di tempat lain, Tatsuya memberi sebuah kunci motor pada Tsukumo. Tatsuya ingin Tsukumo memberikan kunci tersebut pada Kohaku karena itu adalah kunci motor milik Kohaku yang dijual oleh Kohaku sendiri untuk biaya rumah sakit Tsukumo yang kecelakaan saat balapan dengan Kohaku sebelumnya. Tatsuya telah menebus kembali motor tersebut. Ternyata Kohaku datang menemui mereka berdua. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju kencang dari belakang. Tatsuya mendorong Kohaku, membuat dirinya sendiri tertabrak mobil hingga meninggoy. Kohaku pun mulai sadar. Tatsuya juga pasti ingin Kohaku terus melanjutkan hidup, karena Kohaku masih punya sahabat yang bersedia menemaninya motoran, meskipun mungkin sudah tidak ada. Karena Kohaku sudah kembali sadar, pasukan 5 geng Sword pun menghentikan pertarungan. Di tempat lain, meskipun Ice belum kalah melawan Hiroto, teman-teman Ice menyuruhnya untuk mundur karena sudah tidak ada lagi orang yang akan membayar mereka untuk bertarung. Pasukan Mighty Warriors pun mundur. Lalu, Hiroto pun akhirnya berhasil menyelamatkan adik Smokey. Setelah mengantarkan adik Smokey kembali, Smokey memberitahu lokasi keberadaan kakak tertua mereka. Berdasarkan informasi itu, Amamiya bersaudara akhirnya menemukan sang kakak mereka, yaitu Takiro Amamiya. Di tempat lain, ternyata Ryu adalah mata-mata dari Koryu Group. Mereka memiliki rencana baru untuk menguasai wilayah Sword. Dan berakhirlah alur cerita film High and Low The Movie ini guys. Semoga kalian terhibur. So, tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian mengetahui setiap Mimin upload video. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. And see you again.